Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan, 'allamahul bayan, wasyamsa wal qamara yasjudan, wa kataba 'alaina as-siyama fi syahri ramadan, walladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul mannan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allah ila kaffatin nas wal jan. Wassalatu wassalamu ala rasulihi alladhi ayyadahu Allah bijunudihi yawmal taqal jam'an, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi fis sirri wal alan, fa inna allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ma dhahara wa ma batan. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah. Idul Fitri telah tiba. Kita sambut dengan bahagia, dengan penuh rasa syukur pada Sang Pencipta alam semesta. Sehabis lapar dan dahaga, kini kita berhari raya. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah hari bahagia, bukan hari berduka. Segala kesalahan kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapat ampunan dari noda dan dosa, mengharap rahmat dari Yang Kuasa. Hadirin rahimakumullah, Id berarti hari raya, sedangkan fitri jika berasal dari kata futur, maknanya makan pagi, dan bila berasal dari kata iftar, bermakna berbuka. Jadi Idul Fitri berhari raya berbuka atau hari raya makan pagi kembali. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi salat Idul Fitri kecuali setelah sarapan pagi. Itulah pula sebabnya mengapa hari ini diharamkan saum dan wajib berbuka. Saat ini kita duduk bersimpuh, berlantaikan bumi, beratapkan langit biru, di bawah sinar sang surya yang cerah, mengharap hadirat ilahi Rabbi. Kita gemakan takbir dan tahmid, mengagungkan Rabbul Izzati, alamat rasa syukur atas rahmat dan nikmat yang tiada henti. Dialah ilahi yang selalu cinta pada hamba yang berhati suci. Dialah yang selalu dekat pada umat yang mendekatkan diri. Ramadan 1437 Hijriah telah usai kita lewati. Saum yang dipardukan telah usai kita jalani. Zakat fitri dan zakat yang lainnya telah selesai kita penuhi. Kalau semangat ibadah karena Ramadan, maka Ramadan tahun ini telah sirna. Kalau semangat ibadah karena mencari Lailatul Qadar, maka malam itu amat misteri. Kalau ibadah karena ikhlas ridho ilahi, maka dia amat kekal dan abadi.
Dengan rasa haru kita tinggalkan Ramadan, tapi itulah sebuah kepastian. Tamu agung yang telah meninggalkan kita. Ramadan tahun ini telah berpamitan. Kita belum tentu bertemu kembali di tahun depan. Dengan selesai ibadah Ramadan dan zakat kita keluarkan, bukan berarti selesai segala urusan. Selesai melakukan segala tugas Ramadan, maka tugas lain akan membentang. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendak kamu berharap. Kita menyadari nilai ibadah saum tidak hanya ditentukan selama Ramadan, tapi juga tindak lanjutnya tiap tahun 12 bulan. Apakah ada dampak positif terhadap peningkatan kualitas iman, takwa, ilmu dan amal kita, atau hanya stagnan? Ada seuntai ungkapan menandaskan, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Bukanlah hari raya bagi yang hanya berganti busana. Hari raya adalah bagi yang mampu meningkatkan takwa. Sampai di mana nilai ibadah Ramadan kita sangat tergantung seperti apa usaha kita dalam meningkatkan kualitas takwa. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Hadirin rahimakumullah, takwa dalam kaitan dengan ibadah Ramadan adalah al-ittiqa wal hifdu wa an iqabid dunya wal akhirah. Menjaga diri dari segala hal yang berdampak negatif, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Orang yang bertakwa akan melaksanakan yang membawa maslahat walau tidak ada perintah. Orang yang bertakwa akan meninggalkan yang mengandung mafsadat walau tidak dilarang. Dia akan meninggalkan makanan yang kurang baik bagi kesehatan walaupun tidak diharamkan. Dia juga akan meninggalkan ucap, sikap dan tindakan yang berdampak negatif atau membahayakan walau tidak dilarang. Orang yang bertakwa akan berbuat yang maslahat walau tidak diwajibkan. Orang yang beriman dan bertakwa akan meraih derajat tinggi baik duniawi maupun ukhrawi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Quran surat Al-A'raf 96 ini mengisyaratkan, pertama tersirat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, merupakan jaminan bagi yang beriman dan bertakwa akan meraih barokah dari langit dan bumi. Kemudian walakin kadzabu fa akhadnahum, yang tidak beriman, tidak bertakwa akan menderita siksaan. Yang ketiga, pada semua itu Allah akan menetapkan keputusan berdasar bima kanu yaksibun, sesuai yang mereka usahakan. Tegasnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, berdasar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, manusia itu terbagi pada dua kelompok. Kelompok pertama yang beriman dan bertakwa, kelompok kedua yang kufur dan mendustakan. Di akhirat kelak akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Saat ini dan masa depan akan terkait dengan apa yang kita usahakan. Setiap manusia pada dasarnya telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kelengkapan dan kemuliaan. Namun di antara manusia ada yang tetap memiliki derajat kemuliaan, ada pula di antara mereka yang terjerumus pada kehinaan. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ditandaskan, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sidang Id rahimakumullah, berdasar ayat ini Allah Subhanahu wa taala menandaskan bahwa pertama, diinformasikan bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan
pada sebaik-baik bentuknya, paling tinggi derajatnya, dan paling lengkap fasilitas yang diberikan olehnya pada mereka. Namun selama hidup di dunia dan di akhirat kelak, ada yang tetap pada derajat yang mulia, yang nantinya akan memperoleh ajrun ghairu mamnun. Ada pula yang terjerumus pada derajat yang hina, yaitu asfala safilin. Kedua kelompok manusia itu berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang di dunia mulia tapi di akhirat hina. Ada yang di dunia dihina tapi di akhirat mulia. Ada pula yang meraih kemuliaan baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Itulah semua akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan usaha manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita semua tentu saja menghendaki meraih derajat mulia baik duniawi maupun ukhrawi. Namun harapan tersebut mesti dimanifestasikan usaha selama hidup di dunia. Surat At-Tin yang kita kaji bersama, selain menginformasikan kedudukan manusia, tersirat juga di dalamnya langkah yang mesti kita tempuh agar meraih derajat mulia sepanjang masa. Pertama tersirat pada firman-Nya, wat-tin waz-zaitun, demi tin dan zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua macam yang dikonsumsi manusia, tin dan zaitun. Dari segi fisiknya, kedua macam buah tersebut punya ciri khas masing-masing. Antara lain, pertama tin buahnya muncul pada batang, sedangkan zaitun muncul pada pucuk. Tin bila dimakan membikin perut dan pencernaan sejuk, sedangkan zaitun bila dimakan membikin badan merasa hangat. Daun tin lebar halus lunak bercabang, sedangkan zaitun daunnya tunggal, runcing, keras seperti duri. Biji buah tin bila dimakan dengan dagingnya mengundang sensasi yang enak, dikunyah dan rasanya rame, sedangkan zaitun bijinya keras, tidak bisa dikunyah. Kelima, buah tin bisa dimakan langsung walau masih kecil, dan semakin matang semakin manis, sedangkan zaitun semakin matang semakin asin dan pahit. Keenam, buah tin mengandung gula, sedangkan buah zaitun mengandung zat garam mineral. Ketujuh, buah tin mengandung glukosa, vitamin A, vitamin C, magnesium, zat besi, dan kalsium. Zaitun kaya akan vitamin A, vitamin B, protein, fosfat, dan besi, serta kalsium. Masa silam mungkin menyangka bahwa tin dan zaitun hanya merupakan tumbuhan di Timur Tengah. Tapi saat ini kedua tumbuhan tersebut telah tersebar di berbagai tempat pelosok dunia. Bahkan di Bandung pun kedua tumbuhan itu telah ditanam dengan tumbuh secara baik dan dibudidayakan. Dengan disebutkannya dua jenis konsumsi ini memberikan bimbingan agar kita menjaga kesehatan jasmani, berawal dari menjaga kesehatan jantung dan pencernaan. Tin yang mengandung zat rutubah menyejukkan, dan zaitun yang mengandung zat haroroh menghangatkan. Bila keduanya dikonsumsi, nutrisi kita akan seimbang. Seimbang bukan berarti harus sama jumlah dan komposisinya, tapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Perkataan zaitun disebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, sedangkan perkataan tin disebut hanya 1 kali. Kami yakin ini memberi isyarat komposisi yang pantas dikonsumsi. Menjaga keseimbangan gizi sangat diperlukan dalam kesehatan yang membawa kemuliaan jasmani. Tentu saja isyarat ayat ini tidak hanya yang tersurat dalam tin dan zaitun, tapi memberikan bimbingan untuk menjaga keseimbangan gizi yang nutrisinya seperti yang dilambangkan kedua macam tumbuhan tersebut. Utamanya keseimbangan antara glukosa dan zat garam, antara yang manis dan yang asin, antara penyejuk perut sebagai rutubah dan penghangat badan sebagai haroroh. Dipersilahkan manusia untuk tafakur melalui riset buah makanan apa yang nutrisinya menyerupai apa yang disebutkan sebagai tin dan zaitun.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kedua, tersirat pada firman Allah, wa turi sinin wa hadzal baladil amin, demi turi sinin dan negeri aman yang tentram ini. Turi sinin adalah sebuah bukit yang puncaknya berudara sejuk walau di musim panas. Menurut sebagian mufassir yang berada di kawasan Mesir, menurut sebagian lagi berada di Palestina. Namun yang jelas kedua bukit tersebut mempunyai kesamaan sebagai dataran tinggi. Bedanya kalau yang di Palestina tanahnya subur, sedangkan di Mesir tanahnya gersang. Namun menurut Ar-Razi, justru Turi Sinin itu mencakup segala gunung atau bukit yang tumbuh di atasnya berbagai tumbuhan dan berhawa sejuk. Kemudian wahadal baladil amin difahami sebagai kota Mekah yang secara geografis merupakan dataran rendah. Dulunya merupakan lembah yang gersang, udaranya hangat walau di musim dingin. Ayat ini memberi isyarat bahwa dalam menjaga keutuhan ahsanit takwim juga diperlukan bepergian ke berbagai tempat yang datarannya bervariasi, juga situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam hadis diungkapkan, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, al masjidil haram wa masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Janganlah terlalu memaksakan diri bepergian jauh kecuali kepada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini di samping kita soroti dari sudut ibadah, juga sebagai lambang kelengkapan bepergian. Masjidil Haram melambangkan dataran rendah kurang dari 300 meter dari permukaan laut yang dikelilingi gunung di sekitarnya berbentuk lembah. Masjid Nabawi dataran rata membentang yang datar sekitar 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan Masjidil Aqsa berada di puncak gunung. Untuk menjaga kesehatan jasmani, ruhani, dan ekonomi, setiap umat mesti rajin bepergian ke tempat yang bervariasi, baik secara geografis maupun berbagai lapisan budaya dan peradaban yang berbeda. Hal ini juga sebagai lambang menjaga kesehatan spiritual dan rekreasi rohani. Sidang Id rahimakumullah. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan diingatkannya bahwa manusia memiliki kesempurnaan, kemuliaan, dan kelengkapan dibanding yang lain, maka mengandung perintah untuk mempertahankannya, baik dalam penampilan, kesehatan maupun fasilitas yang dimiliki, mesti tetap dijaga keutuhannya. Pada dasarnya manusia telah dibekali Allah potensi dasar untuk memiliki derajat mulia, maka mesti tetap menjaga kemuliaan baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Allah mengingatkan bahwa manusia pada awalnya diciptakan sebagai makhluk termulia ahsanit takwim, tertinggi derajatnya dan terlengkap fasilitasnya, serta terbagus dalam penampilan, baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun psikis. Ibnul Arabi mengatakan bahwa ahsanit takwim itu melambangkan sifat uluhiyah yang Allah berikan kepada umat manusia. Dia sebagai hayyan aliman qadiran, muridan mutakalliman, sami'an basiran, mudabbiran hakiman. Hidup, cerdas, punya kekuasaan, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat, memiliki daya cipta dan bijaksana. Manusia ketika dilahirkan memang tidak mempunyai pengetahuan apapun, tapi bukan berarti kosong bagaikan kertas putih tanpa potensi, sebab telah dianugerahi pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, budi perasaan, agar kamu bersyukur. Ayat ini mengisyaratkan bahwa potensi utama yang dianugerahkan pada manusia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, akal fikiran.
Semua anugerah itu mesti disyukuri dengan menggunakannya secara optimal, seoptimal mungkin sesuai dengan fungsinya dan untuk kepentingan yang sesuai dengan kehendak penciptanya. Ayat ini juga memberi isyarat bahwa alat untuk menjaga derajat manusia telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat ini dikaitkan dengan manusia sebagai ahsani taqwim, maka menjaga keutuhannya merupakan bagian dari syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, sekaligus pula sebagai anjuran agar manusia tetap menjaga keutuhan dirinya sebagai ahsani taqwim baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Ahsani taqwim di dunia mencakup indah dalam penampilan, sehat fisik, sehat psikis, segar jasmani, rohani maupun ekonomi. Sedangkan ahsani taqwim di akhirat kelak adalah tetap masuk surga bebas dari jilatan api neraka. Itulah salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar setiap manusia terus-menerus berusaha memfungsikan akal, qalbu, pendengaran dan penglihatannya semaksimal mungkin untuk meraih derajat kesejahteraan dunia dan akhirat. Afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sidang Id rahimakumullah. Ayat ini menyerukan agar setiap muslim mau bepergian untuk ikhtiar agar semua fasilitas yang diberikan Allah berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti pertama, qalbu untuk berfikir dan memahami berbagai ayat ilahi. Kedua, telinga untuk mendengar untaian kalimah ilahi Rabbi. Ketiga, mata untuk melihat, namun bukan hanya melihat dengan mata kepala, tapi juga dengan mata qalbi, agar jangan sampai hanya melek di mata kepala tapi buta di mata qalbi. Manusia yang melek mata kepala tapi buta mata qalbinya, punya telinga tapi tidak mendengar, punya otak tapi tidak berpikir, adalah tidak ubahnya bagaikan hewan ternak. Orang yang demikian itulah yang akan lepas dari kedudukannya sebagai ahsani taqwim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jelaslah berdasar ayat ini orang yang tidak mampu mempertahankan ahsani taqwim bakal terjerumus pada derajat hewan, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Itulah mungkin salah satu maknanya sebagaimana ditegaskan pada ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Secara historis, ayat ini turun berkaitan dengan adanya seorang sahabat yang mulanya segar bugar, gagah penampilan, tampan performanya, namun di masa tua sakit-sakitan dan menderita kepikunan. Dengan demikian asfala safilin yang diderita manusia, ada yang di dunia saja, ada yang di akhirat saja, ada juga yang dunia akhirat, naudzubillah. Sebagai peringatan untuk diwaspadai, jangan sampai terjerumus pada kehinaan. Oleh karena itu mesti pandai menjaga diri, jangan sampai jatuh pada kehinaan, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Tentu saja mesti waspada dan proteksi, karena ayat ini bukan hanya sebagai informasi tapi juga perintah menjaga diri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kelima, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh dikecualikan dari kehinaan. Mereka akan tetap memiliki derajat tinggi, baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Bisa jadi yang mukmin itu di usia tua menderita kemunduran senil secara fisik, tapi jika mereka beramal soleh akan tetap dimuliakan. Sedangkan di akhirat mereka meraih pahala yang tiada terhingga. Ayat ini juga memberi isyarat bahwa usaha untuk menjaga derajat ahsin taqwim harus seimbang antara iman dan amal soleh. Iman adalah membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah yang dibuktikan dalam ucap, sikap, tindakan, dan keyakinan.
Segala ibadah ritual dan sosial yang dilandasi aturan Allah dan Rasulnya merupakan manifestasi dari iman. Sedangkan memberikan kemaslahatan pada sesama manusia dan makhluk lain di alam semesta merupakan manifestasi dari amal soleh. Bila ingin meraih derajat asli takwim secara abadi, maka keseimbangan antara ritual dan sosial mesti tetap dipelihara. Hubungan baik hablum minallah dan hubungan baik hablum minannas mesti tetap terjaga. Kesehatan spiritual serta kesehatan sosial harus tetap dipertahankan. Prinsip wa amilus solihat memberikan gambaran jangan hanya pandai menjalin ibadah ritual dan spiritual, tapi juga harus menjaga kesehatan sosial. Itulah maknanya setiap ada ibadah ritual pasti disambung sosial. Amal soleh yang itu berucap, yaitu berucap, sikap dan tindakan yang membawa kemaslahatan bagi diri, keluarga dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala musirin, yassarahullah alaih fil dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullah fil dunya wal akhirah. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Al hadis. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Umar, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan manusia seperti apa yang paling mulia di sisi Allah? Rasul menjawab, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabul a'mal ilallahi ta'ala syururun tudkhiluhu ala muslim, au taksifu anhu kurbah, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, wala an amsi ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahran. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan kepada sesama muslim, atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh muslim, atau melunasi utang sesama muslim, atau memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Sungguh aku pergi bersama saudara untuk memenuhi kebutuhannya. Aku lebih cintai dibanding dengan beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Sidang Id rahimakumullah, betapa besar manfaat dari beramal soleh kepada sesama manusia. Terdapat beberapa prinsip amal soleh berdasar beberapa hadis dan ayat. Pertama, kalau ingin ditolong Allah, perbanyaklah menolong manusia. Wallah fi ainil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Kedua, jika ingin dicintai Allah, maka cintailah sesama manusia. La yarhamullah man la yarhamun nas. Ketiga, kalau mau dianggap syukur pada Allah, hendaklah banyak berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Jaminan bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada terhenti baik di dunia kini maupun di akhirat kelak nanti. Manusia dikenang bukan karena umur panjang, tapi berjasa untuk banyak orang. Janganlah waktu terbuang, apalagi hamburkan uang. Gunakan setiap peluang, semangat dalam berjuang demi meraih menang. Islam tetap harus tandang, jangan mau dipicundang. Kejahatan harus ditendang, kemaksiatan mesti dibuang, kemungkaran mesti ditentang demi meraih menang masa kini dan masa datang. Ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, menentang pendusta, membuktikan kebenaran ayat Allah, serta memberantas para pelanggar dengan jihad agar jangan sampai mendustakan agama.
Orang yang mendustakan agama mesti ditumbangkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Faman lam yastati fabilisani wa man lam yastati fabiqalbihi. Dzalika ad'aful iman. Ubahlah kemungkaran dengan segala kemampuan. Jangan menjadi orang yang lemah iman. Belajar terus menerus dari yang pintar, membela yang benar, memberantas yang mungkar, membantu yang lapar, meluruskan yang sasar, memaslahatkan alam sekitar, tidak gentar melawan kufar, supaya hidup tidak terkapar. Kalau kita tidak gencar menegakkan yang benar, bisa kuat yang munkar. Kalau tidak gencar memberantas yang munkar, terkepunglah yang benar. Yang benar jangan gusar, supaya yang munkar bisa terkapar. Kalau yang benar ingin lancar, yang munkar harus dipersukar. Kalau yang munkar dibiarkan kelar, yang benar akan sukar. Yang benar selalu berdasar, yang munkar membikin sasar. Kedelapan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Menegakkan keadilan, menerapkan hukum Allah dalam segala kehidupan. Adil dalam Islam bukanlah sama rata sama rasa, tapi memberikan hak sesuai dengan kewajiban, menetapkan sesuatu sesuai proporsinya. Pada pengunci ayat ini ditegaskan bahwa bukankah Allah sebagai hakim yang paling adil? Maka menegakkan keadilan berarti menegakkan hukum Allah. Hukum yang tidak berdasar hukum Allah adalah zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Jelaslah bagi kita, jika kita ingin meraih kemuliaan, kesejahteraan, kebaikan dunia akhirat, serta tetap dalam ahsani taqwim yang abadi, sehingga mendapatkan pahala ajrun ghairu mamnun yang tersurat dan tersirat di dalam surat At-Tin, yang perlu kita manifestasikan di dalam segala aspek kehidupan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Langkah kita yang harus segera kita tempuh. Pertama, menjaga kesehatan jasmani, rohani dan ekonomi, mengkonsumsi yang halal dan baik, bergizi lengkap nutrisi nabati maupun hewani seperti tersirat pada firman Allah wattin wazzaitun. Makanya Idul Fitri dengan zakat nabati dan Idul Adha kurban hewani. Kedua, jangan berdiam diri, tapi berjalan di muka bumi mencari karunia ilahi, baik ke tempat panas maupun ke tempat sejuk, dataran rendah lembah seperti Mekah, dataran rata membentang seperti Madinah, maupun dataran tinggi bukit seperti Masjidil Aqsa. Baik di tempat dingin, tempat panas maupun tempat antara panas dan dingin, tetap kita jalani. Tersirat pada kalimat waturi sinin wahadal baladil amin, haroroh dan rutubah. Ketiga, dalam kehidupan spiritual dan sosial, begitu pula kehidupan rekreasi dan ekonomi, pandai mengkaji sejarah peradaban dunia, baik masa silam, masa kini maupun masa datang, sebagaimana dilambangkan dengan turi sinin yang melambangkan peradaban Bani Ismail, baladun amin peradaban Bani Turi Sinin yang melambangkan peradaban Bani Israel, dan baladun amin melambangkan Bani Ismail, maupun peradaban Rasulullah SAW yang dilambangkan oleh Al-Masjid Madinah, Al-Masjidun Nabawi di kota Madinah. Langkah yang keempat, tetap menjaga kebaikan dalam berbagai hal, baik secara fisik maupun psikis. Posisi fi ahsani taqwim tetap terpelihara, baik dalam penampilan maupun dalam kepribadian. Kelima, pandai menjaga diri dari hal-hal yang berdampak negatif. Jangan sampai turun derajat pada asfala safilin, baik jasmani maupun rohani. Keenam, meningkatkan keimanan serta memanifestasikannya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ucap, sikap maupun tindakan, baik secara pribadi, keluarga ataupun bermasyarakat, sehingga tetap posisi sebagai alladzina amanu.
Ketujuh, menjaga kemaslahatan diri, sesama dan alam sekitar, memberi manfaat sebanyak-banyaknya pada sesama manusia, dan menjaga kemaslahatan umat dan alam sekitar sebagai manifestasi wa amilus sholihat. Kedelapan, menegakkan kebenaran, memberantas kemungkaran, jangan sampai yukad dibuka ba'du biddin. Kesembilan, menegakkan keadilan berdasar hukum Allah, mulai dari lingkungan pribadi, keluarga dan masyarakat, dengan membuktikan bahwa hukum Allah yang paling adil, sebagaimana tersirat pada alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itulah sebagai tugas kita yang membentang, tugas kita bersama untuk melanjutkan perjuangan membangun pribadi, keluarga dan negara berdasar surat At-Tin. Semoga kita semua memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Allahumma aslih lana dinana alladzi ja'altahu lana ismah, wa aslih lana dunyana allati ja'alta fiha ma'asyana. Allahumma inna na'udzubika biridhoka min sakhatika, wa na'udzubika bi'afwika min niqmatika, wa na'udzubika minka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jad minkal jad. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.